Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar, materi kelas 3 SD. Oleh Kak Rahadi Bimansa, NPM A1C020029. Kita akan menentukan jumlah simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar menggunakan alat peraga. Untuk yang pertama, simetri lipat. Apa itu simetri lipat? Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar menjadi dua bagian yang sama besar. Bangun datar memiliki simetri lipat jika yang pertama, dapat dilipat menjadi dua bagian yang sama besar. Yang kedua, lipatan saling menutupi dengan tepat. Yang ketiga, memiliki sumbu simetri. Lalu, apa itu sumbu simetri? Sumbu simetri adalah garis yang membagi suatu bangun datar menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, ini adalah alat peraga untuk menentukan jumlah simetri lipat pada beberapa bangun datar. Nah, di sini kakak punya 9 bangun datar. Ada belah ketupat, persegi, layang-layang, persegi panjang, segitiga sama kaki, lingkaran, segitiga sama sisi, trapesium, dan jajar genjang. Cara menentukan simetri lipat menggunakan karton yang sudah digunting berbentuk bangun datar. Yuk, kita coba. Oke, bangun datar yang pertama adalah persegi. Kita akan menentukan jumlah simetri lipat pada bangun datar persegi. Nah, langkah yang pertama, kita akan melipat persegi ini ke bawah sehingga sudut-sudutnya akan saling bertemu. Jadi sudut D akan bertemu dengan sudut A dan sudut C akan bertemu dengan sudut B. Mari kita lipat ke bawah. Nah, ternyata hasil lipatannya saling menutupi dan membagi bangun ini menjadi dua sama besar. Selanjutnya kita akan lipat persegi ini ke samping ya, sehingga sudut-sudutnya saling bertemu. Nah, ternyata hasil lipatannya saling menutupi dan membagi menjadi dua bagian sama besar. Oke, selanjutnya kita akan lipat seperti ini. Nah, ternyata hasil lipatannya juga saling menutupi dan membagi bangun ini menjadi dua bagian yang sama besar. Oke, selanjutnya kita lipat seperti ini. Nah, ternyata hasil lipatannya juga saling menutupi dan membagi bangun ini menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, bekas lipatan ini dinamakan dengan sumbu simetri. Nah, kalau kita gambarkan, dia akan menjadi seperti ini. Nah, jadi garis putus-putus ini ya, atau garis khayal ini disebut sebagai sumbu simetri. Nah, mari kita hitung jumlah simetri lipatnya. 1, 2, 3, 4. Jadi, bangun datar persegi memiliki 4 simetri lipat. Oke, selanjutnya kita akan menentukan jumlah simetri lipat pada bangun datar persegi panjang.
Nah, langkah yang pertama, kita akan melipat bangun datar persegi panjang ini ke bawah sehingga sudut-sudutnya saling bertemu. Oke, kita lipat. Nah, ternyata hasil lipatannya saling menutupi dan membagi menjadi dua bagian yang sama besar. Oke, selanjutnya kita akan lipat ke samping sehingga sudut-sudutnya saling bertemu. Nah, ternyata hasil lipatannya menjadi dua bagian yang sama besar dan saling menutupi. Nah, selanjutnya kita lipat seperti ini. Nah, ternyata hasil lipatannya tidak membagi menjadi dua bagian sama besar dan tidak pula saling menutupi, sehingga ini bukan simetri lipatnya. Jadi simetri lipatnya hanya 1, 2. Nah, jadi kalau kita gambarkan ya bekas bayangannya ini, dia akan menjadi seperti ini. Nah, jumlah simetri lipat pada bangun datar persegi panjang adalah 1, 2. Karena hanya ada 2 kemungkinan yang mampu membagi bangun ini menjadi 2 bagian sama besar dan saling menutupi. Oke, selanjutnya ada bangun datar segitiga sama sisi. Nah, kita akan menentukan jumlah simetri lipatnya. Nah, yang pertama kita akan melipat bangun datar ini ke samping ya. Nah, coba kita lipat. Nah, ternyata hasil lipatannya saling menutupi dan membagi bangun ini menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, selanjutnya kita lipat seperti ini. Nah, ternyata juga saling menutupi ya hasil lipatannya dan membagi bangun ini menjadi 2 bagian yang sama besar. Selanjutnya kita lipat seperti ini. Nah, ternyata hasil lipatannya juga saling menutupi dan membagi bangun ini menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, jadi ada berapa simetri lipat pada segitiga sama sisi? 1 ya, ke samping ya. 2 seperti ini dan 3. Jadi jumlah simetri lipat pada segitiga sama sisi ada 3. Nah, kalau kita gambarkan sumbu simetrinya ya, garis putus-putus tadi, dia akan jadi seperti ini. 1, 2, dan 3. Nah, jadi ada 3 simetri lipat pada bangun datar segitiga sama sisi. Nah, bangun datar selanjutnya yaitu segitiga sama kaki. Nah, kita akan menentukan jumlah simetri lipatnya. Nah, yang pertama kita akan melipat segitiga sama kaki ini ya, bangun datarnya ya, menjadi seperti ini ya, ke kanan. Sehingga sudut-sudutnya saling bertemu. Oke, kita lipat seperti ini. Nah, ternyata hasil lipatannya saling menutupi dan membagi bangun ini menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, jadi ada 1 simetri lipat. Lalu bagaimana kita cara melipatnya lagi? Kalau seperti ini tidak saling menutupi dan tidak pula membagi bangun ini menjadi 2 bagian sama besar. Apakah seperti ini? Tidak juga. Jadi hanya ada 1 buah cara melipat ya. Jadi simetri lipatnya hanya ada 1 pada segitiga sama kaki ini. Jadi kalau kita gambarkan ya garis hayalnya atau bekas lipatannya tadi yang disebut dengan sumbu simetri. Jadi sumbu simetrinya hanya ada 1. Nah, jadi segitiga sama kaki ini memiliki 1 simetri lipat. Selanjutnya ada bangun datar trapesium. Yuk kita hitung jumlah simetri lipatnya. Yang pertama, kita akan melipat trapesium ini ke samping ya, sehingga sudut-sudutnya saling bertemu. Oke, kita lipat.
Nah, ternyata hasil lipatannya saling menutupi dan membagi menjadi dua bagian sama besar. Nah, jadi ada satu simetri lipatnya ya. Nah, sekarang kita lipat bagaimana lagi? Kita lipat seperti ini. Ternyata tidak saling menutupi dan tidak pula membagi menjadi dua bagian sama besar. Nah, kita lipat seperti ini. Ternyata tidak juga. Nah, jadi hanya ada satu saja simetri lipatnya yang membuat bangun ini ya terbagi menjadi dua bagian sama besar. Satu, dua ya, dua bagian yang sama besar dan saling menutupi. Nah, kalau kita gambarkan bekas lipatannya, dia akan menjadi seperti ini. Nah, jadi trapesium ini memiliki satu simetri lipat. Bangun datar selanjutnya adalah jajar genjang. Yuk kita tentukan jumlah simetri lipatnya. Nah, ini jajar genjangnya bagaimana kalau kakak lipat seperti ini. Ternyata hasil lipatannya tidak saling menutupi ya, dan tidak pula membagi bangun ini menjadi dua bagian sama besar. Kalau seperti ini, tidak juga. Lalu bagaimana? Seperti ini, kalau ke bawah ya, tidak juga. Lalu bagaimana? Seperti ini, tidak juga. Nah, ternyata tidak ada cara melipat sehingga bangun ini menjadi dua bagian sama besar dan saling menutupi. Oleh karena itu, jajar genjang ini ya tidak memiliki simetri lipat. Nah, bangun datar selanjutnya yaitu lingkaran. Kita akan menentukan simetri lipat pada lingkaran. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, yuk kita lipat dulu ya. Kita lipat ke bawah. Nah, ternyata hasil lipatannya saling membagi menjadi dua bagian sama besar dan saling menutupi. Sekarang kita lipat ke samping. Nah, ternyata hasil lipatannya juga saling menutupi dan membagi bangun ini menjadi dua bagian sama besar. Lalu kita lipat seperti ini. Ternyata juga saling menutupi ya. Lalu kita lipat seperti ini. Ternyata juga saling menutupi dan membagi bangun ini menjadi dua bagian sama besar. Nah, kalau kakak gambarkan sumbu simetrinya, dia akan menjadi seperti ini. Nah, kita lipat bagaimanapun ya, yang penting dia saling menutupi, maka dia memiliki jumlah yang sangat banyak ya. Ini sudah 2, terus ini 3, 4. Kita lipat lagi mengikuti sumbu simetrinya ya, sehingga jumlah lipatannya ini tidak akan terhitung. Artinya apa? Jumlah simetri lipat pada lingkaran ini jumlahnya adalah tak hingga, karena ada banyak sekali cara melipat agar bangun ini lipatannya ini saling menutupi dan menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, karena kita lipat bagaimanapun ya, asalkan dia saling menutupi, nah dia akan memiliki banyak cara gitu. Nah, ada banyak sekali ya, sehingga dapat kita simpulkan ya bahwa pada bangun datar lingkaran simetri lipatnya itu tak hingga. Oke, selanjutnya ada bangun datar belah ketupat. Kita akan menentukan jumlah simetri lipat pada bangun datar belah ketupat. Nah, yang pertama, kita akan melipat bangun ini ke samping ya, sehingga sudutnya saling bertemu. Nah, ternyata hasil lipatannya saling menutupi dan membagi bangun ini menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi ada satu simetri lipat.
Nah, selanjutnya kita akan lipat bangun ini ke bawah. Nah, ternyata hasil lipatannya juga saling menutupi dan membagi bangun ini menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, lalu kita akan lipat ke seperti ini. Nah, ternyata tidak saling menutupi ya, berarti ini bukan simetri lipatnya. Kalau kita lipat seperti ini, nah ternyata bukan juga. Jadi, bangun belah ketupat memiliki dua simetri lipat, 1 dan 2. Nah, kalau kita gambarkan bekas lipatannya yang disebut sumbu simetri, maka dia akan menjadi seperti ini. Ada dua sumbu simetrinya. Nah, jadi bangun datar belah ketupat memiliki dua simetri lipat. Nah, bangun datar selanjutnya yaitu layang-layang. Nah, kita akan menentukan simetri lipatnya. Nah, yang pertama kita akan melipat layang-layang ini ke samping sehingga sudutnya saling bertemu. Kita lipat ya. Nah, ternyata hasil lipatannya ini saling menutupi dan membagi menjadi dua bagian sama besar. Nah, lalu kita lipat seperti ini. Ternyata hasil lipatannya tidak saling menutupi dan tidak menjadi dua bagian sama besar. Berarti ini bukan simetri lipatnya. Lalu kita lipat bagaimana lagi? Nah, kalau kita lipat seperti ini, ternyata tidak juga ya. Nah, hanya ada satu kemungkinan ya, lipatan. Sehingga layang-layang ini saling menutupi dan menjadi dua bagian sama besar. Jadi hanya ada satu sumbu simetri. Nah, kalau kita gambarkan sumbu simetrinya, dia akan menjadi seperti ini. Nah, jadi ini adalah sumbu simetrinya. Nah, jadi layang-layang memiliki satu simetri lipat saja. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa jumlah simetri lipat pada bangun datar sama dengan jumlah sumbu simetrinya. Oke, selanjutnya simetri putar. Apa itu simetri putar? Simetri putar adalah jumlah putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu bangun datar, di mana hasil putarannya akan membentuk pola yang sama seperti pada saat sebelum diputar, namun bukan kembali ke posisi awal. Beberapa bangun datar disebut memiliki simetri putar dengan ketentuan yang pertama, hasil putaran menutupi pola suatu bidang datar dengan ketika sebelum diputar. Yang kedua, putaran kurang dari satu putaran. Yang ketiga, memiliki titik pusat. Lalu apa itu titik pusat? Titik pusat adalah perpotongan antara sumbu simetri. Cara menentukan simetri putar menggunakan karton yang sudah digunting berbentuk bangun datar. Nah, ini adalah alat peraga untuk menentukan jumlah simetri putar pada beberapa bangun datar. Yuk, kita coba. Nah, selanjutnya kita akan menentukan simetri putar pada bangun datar. Nah, bangun datar dikatakan memiliki simetri putar jika memenuhi ketentuan. Nah, yang pertama, hasil putarannya nanti akan menutupi pola suatu bidang datar dengan ketika pola sebelum diputar. Nah, yang kedua, putarannya itu harus kurang dari satu putaran. Dan yang ketiga, memiliki titik pusat. Nah, ada bangun yang pertama, yaitu bangun persegi ya. Kita perhatikan dulu titik pusatnya. Titik pusat merupakan perpotongan ya antara sumbu-sumbu simetri. Nah, ini ada jarum ya untuk menunjukkan titik pusatnya nanti. Dan ini ada pola bingkai atau bayangan dari bangun yang akan kita putar. Nah,
ini adalah titik pusat ya dari bangun datar persegi. Oke. Nah, kita tempatkan ya. Titik A bertemu dengan titik A, titik B bertemu dengan titik B, titik C bertemu dengan titik C, dan titik D bertemu dengan titik D. Nah, kita akan tentukan titik pusatnya. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita akan memutar bangun ini ya. Kita putar seperti ini ya. Oke, kita putar. Putar ya. Nah, 1. Nah, jadi ada 1 simetri putarnya. Jadi, sudut A akan bertemu dengan sudut D, dan sudut D akan bertemu dengan sudut C. Lalu kita putar lagi. Oke, kita putar lagi. Nah, 2 simetri putar. Jadi sudut B akan bertemu dengan sudut D, sudut A bertemu dengan sudut C, sudut D akan bertemu dengan sudut B, dan sudut C akan bertemu dengan sudut A. Nah, lalu kita putar lagi. Kita putar lagi. Nah, ada 3 simetri putar. Nah, ini sudut-sudutnya. Lalu kita putar lagi. Ingat ya, syaratnya adalah putarannya tidak boleh ya lebih dari 1 putaran, artinya harus kurang dari 1 putaran. Oke. Nah, ada 4 simetri putar. Nah, dia akan kembali ya. D akan bertemu dengan sudut D, C akan bertemu dengan sudut C, B akan bertemu dengan sudut B, dan A akan bertemu dengan sudut A. Jadi, pada bangun persegi ada 4 simetri putar. Nah, bangun datar selanjutnya adalah persegi panjang. Nah, kita akan menentukan titik pusatnya terlebih dahulu ya. Nah, titik pusatnya adalah perpotongan antara sumbu simetrinya. Oke, kita tepatkan pada bingkai atau bayangannya. Oke, lalu kita akan tandai titik pusatnya dengan menggunakan jarum. Nah, kita akan memutar bangun datar persegi panjang ini. Oke, mari kita putar ya. Oke, kita putar. Kita putar ya. Nah, 1. Dia memiliki 1 simetri putar ya, dimana ini kan saling menutupi ya. Saling menutupi pola dari suatu bidang datar tadi. Nah, dan sudut B bertemu dengan sudut D, sudut A bertemu dengan sudut C, sudut D bertemu dengan sudut B, dan sudut C bertemu dengan sudut A. Nah, lalu coba kita putar lagi. Oke, ini belum ya, belum ketemu. Oke, kita putar. Nah, ada 2 simetri putarnya. Nah, ini akan kembali lagi ya. Jadi D akan bertemu dengan D, C akan bertemu dengan C, B akan bertemu dengan B, A akan bertemu dengan A. Dimana putarannya tadi kan kurang dari 1 putaran. Ini saling menutupi. Jadi persegi panjang memiliki 2 simetri putar. Oke, selanjutnya kita akan menentukan simetri putar pada bangun datar segi 3 sama sisi. Nah, yang pertama kita akan menentukan titik pusatnya ya. Nah, ini titik pusatnya ya, yang merupakan perpotongan antara sumbu simetrinya. Nah, lalu kita akan memutar bangun datar segitiga sama sisi ini. Mari kita putar ya. Oke, kita putar. Oke. Nah, ternyata hasil putarannya ini saling menutupi, dimana sudut A bertemu dengan sudut C, sudut C bertemu dengan sudut B, dan sudut B bertemu dengan sudut A. Ada 1 simetri putar. Lalu kita putar lagi. Putar lagi ya. Nah,
ternyata hasil putarannya juga menutupi pola suatu bangun datar ini, di mana sudutnya ya, sudut B bertemu dengan sudut C, sudut A bertemu dengan sudut B, sudut C bertemu dengan sudut A. Nah, lalu coba kita putar lagi. Nah, dia akan kembali ke posisi semula. Jadi ada 3 simetri putar ya pada bangun datar segitiga sama sisi, dimana kita memutarnya tadi adalah kurang dari 1 putaran. Nah, dan hasil putarannya pun saling menutupi. Jadi pada segitiga sama sisi ada 3 simetri putar. Nah, bangun datar selanjutnya yaitu segitiga sama kaki. Nah, mari kita hitung ya berapa jumlah simetri putarnya. Nah, yang pertama kita akan menentukan titik pusatnya terlebih dahulu. Nah, karena ini ada satu sumbu simetri dan tidak ada perpotongannya ya, maka kita akan menentukan titik pusatnya dengan melipatnya seperti ini ya, agar tepat di tengahnya ya titik pusatnya. Jadi titik pusatnya nanti di sini ya. Oke. Kita tepatkan pada bingkai bayangannya. Nah, ini tadi ya titik tengah titik pusatnya tadi di sini. Nah, sekarang mari kita putar bangun datarnya. Kita putar ya. Nah, putarannya tidak menutupi ya. Kita putar lagi. Tidak menutupi juga. Kita putar lagi. Tidak juga. Kita putar lagi. Tidak juga ya. Nah, ternyata ketika diputar satu putaran penuh, baru dia menutupi, artinya dia kembali ke posisi semula setelah satu putaran. Sedangkan ketentuannya tadi, putarannya itu harus kurang dari 1 putaran. Jadi, pada bangun datar segitiga sama kaki ini tidak memiliki simetri putar. Nah, selanjutnya ada bangun datar trapesium. Nah, ini adalah trapesium sama kaki ya. Oke, ingat ya. Nah, langkah yang pertama kita akan menentukan titik pusatnya. Karena ini ada satu sumbu simetri, kan kita susah menentukan titik tengah atau titik pusatnya ya. Jadi cara menentukannya itu kita lipat aja seperti ini. Agar terbentuk ya, terlihat titik potong atau titik pusat, titik tengahnya. Berarti titik tengahnya nanti di sini. Nah, mari kita tepatkan pada bingkai atau bayangannya. Nah, ini adalah titik tengah atau titik pusatnya ya. Oke, sekarang mari kita putar bangun datar trapesium ini. Oke, kita putar. Nah, kita putar ya. Ternyata tidak menutupi. Kita putar lagi. Tidak menutupi juga. Kita putar lagi, tidak menutupi juga ya. Nah, kita putar lagi, tidak juga. Kita putar lagi, enggak juga. Nah, kita putar. Nah, baru dia kembali ke posisi semula tadi ya, dimana sudutnya bertemu ya, saling bertemu. Nah, tapi hasil putarannya ini diperoleh dari satu putaran tadi, satu putaran penuh. Artinya apa? Ini bukan simetri putarnya, karena tidak memenuhi ketentuan. Jadi, trapesium ini tidak memiliki simetri putar. Nah, selanjutnya kita akan menentukan simetri putar pada bangun datar jajar genjang. Nah, ini kan tidak memiliki sumbu simetri ya. Jadi kita lipat dulu untuk menentukan titik pusatnya, karena dia tidak punya sumbu simetri. Nah, berarti ini perpotongannya ya, sini ya. Nah, tepatkan pada bingkai atau bayangannya. Oke. Nah, ini kita tandai titik pusatnya. Nah, lalu kita akan memutar bangun datar jajar genjang ini. Mari kita putar. Oke, tidak menutupi. Oke. Nah, ternyata dia menutupi. Nah, menutupi. Artinya ada satu simetri putarnya. Ada satu simetri
putarnya. Lalu kita putar lagi. Nah, tidak ya. Lalu kita putar lagi. Nah, ada dua jadi simetri putarnya. Ini kembali ke posisi awal ya, dimana caranya diperoleh dari putaran yang kurang dari satu putaran. Jadi ini termasuk simetri putarnya. Nah, jadi pada bangun datar Jargenjang ada dua simetri putar. Selanjutnya ada bangun datar lingkaran. Nah, kita akan menentukan simetri putarnya. Langkah pertama, kita akan menentukan titik pusatnya terlebih dahulu. Nah, ini adalah titik pusatnya ya. Oke. Nah, lalu kita akan memutar bangun datar lingkaran ini. Coba kita putar. Nah, kita putar lagi. Kita putar lagi. Nah, diputar bagaimanapun ya, sebesar apapun putarannya, nah dia akan selalu ya menutupi polanya dan selalu menutupi polanya, dan putarannya pun artinya apa? Ini artinya adalah simetri putarnya memiliki tak hingga. Artinya ada banyak sekali ya, sampai tak hingga jumlah simetri putarnya. Oke. Nah, bangun datar selanjutnya yaitu belah ketupat. Nah, ini adalah titik pusatnya ya, perpotongan antara sumbu simetrinya. Nah, kita tepatkan pada bingkai atau bayangannya. Oke. Lalu kita tandai ya titik pusatnya menggunakan jarum. Nah, kita akan memutar bangun datar belah ketupat ini. Mari kita putar. Oke, ternyata tidak menutupi, berarti bukan ya. Putar lagi. Nah, ternyata menutupi. Sudut B bertemu dengan sudut D, sudut A bertemu dengan sudut C, sudut D bertemu dengan sudut B, dan sudut C bertemu dengan sudut A. Jadi ada satu simetri putarnya. Lalu kita putar lagi. Ternyata tidak ya. Lalu kita putar lagi. Nah, ternyata dia kembali pada posisi semula. Tapi putarannya tadi kurang dari satu putaran. Jadi pada belah ketupat ini ada dua simetri putar. Nah, bangun datar selanjutnya yaitu layang-layang. Nah, seperti tadi ya, kita akan menentukan titik pusatnya terlebih dahulu. Oke, ini tentukan titik pusatnya. Nah, titik pusatnya nanti di sini ya. Oke, pusatnya. Nah, titik pusatnya di sini. Nah, mari kita putar bangun datar layang-layang ini. Kita putar. Oke, belum menutupi ya. Nah, kita putar lagi. Belum menutupi juga. Kita putar lagi, belum juga. Udah, kita putar lagi. Nah, baru dia menutupi dan kembali ke posisi semula. Nah, perhatikan sudutnya ya, kembali ke posisi semula. Nah, cara putaran ini tadi diperoleh dari satu putaran penuh, sedangkan pada ketentuannya tadi dia tidak boleh satu putaran penuh ya. Artinya layang-layang ini tidak memiliki simetri putar. Nah, ini adalah tabel daftar dari jumlah simetri lipat, simetri putar, dan sumbu simetri beberapa bangun datar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.